Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk memahami bagaimana menggunakan modul digital khusus laporan project. Jadi nanti ada beberapa ketentuan yang bisa kalian terapkan ketika menggunakan modul project untuk membuat laporan project kalian. Oke, kita awali dengan membuka browsernya. Silakan bisa membuka browser apapun. Di sini saya mencoba menggunakan Google Chrome. Kalian bisa juga menggunakan Mozilla atau Edge ya. Nanti gagal, boleh. Langsung saja kita buka linknya yaitu bit.ly/project CP kecil semua. Project CP. Di enter. Kita tunggu sebentar. Nah, karena kita hari ini membahas tentang laporan project saja, maka kita hanya fokus pada satu saja ya pembahasan kita. Menuju ke modul ini ya, project. Nanti akan kebuka tab baru, karena memang prosesnya cukup panjang. Nah, seperti ini tampilannya, ada untuk murid, ada untuk guru. Nanti kalian mengerjakannya di murid. Kalau guru ini tempatnya untuk mengkoreksi hasil laporan yang kalian buat. Silakan diklik murid, namun kotak login. Nah, untuk memasukkan atau untuk login, password nama kelompok yang sudah dibagikan setiap kelompok. Berarti nanti cara mengerjakannya adalah, misalkan dalam satu kelompok itu ada 2-3 orang. 2-3 orang itu bisa membuka modul digital ini secara bersamaan. Tapi untuk menyimpannya, menyimpan isinya, itu yang menyimpan paling terakhir ya. Klik tombol simpan paling terakhir sehingga nanti tersimpan. Gitu. Contoh, ini contoh 7D IPS 9 misalnya ya. Ini kelas 7D. Cari kelompok ditar. Nah, ini sedang generate ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kebetulan ini sudah ada yang sudah mengerjakan untuk nah, saya coba jelaskan dari atas dulu ya. Di sini ada nama kelompok kalian dan di sini ada petunjuknya, laporannya, isi laporannya. Nah, ini dibuat tidak urut, maksudnya tidak sesuai seperti biasanya kan laporan kan biasanya judul dulu, kemudian latar belakang, pembahasan, kesimpulan, saran, lampiran, sebagainya. Tidak urut karena kita coba menyelaraskan atau memudahkan kalian dalam memahami pembuatan laporan yang benar. Sebenarnya dalam prakteknya pembuatan judul itu di akhir ya setelah laporannya selesai semua sebenarnya. Tapi karena kita coba eh, lebih efektifkan lagi ya judulnya pokoknya jangan sampai pembuatan di awal. Jadi judul itu pembuatannya bukan di awal ya. Minimal itu setelah latar belakang. Nah, maksimalnya sebenarnya setelah lapornya selesai semua. Cuman judul itu ditulis di paling awal gitu. Nah, urutan yang paling benar adalah kita membuat latar belakang dulu. Ini sesuai pengalaman saja ya. Di sini eh, wajib ketik manual. Jadi kalian harus manual di dalam kotak yang sudah disediakan. Ini kan untuk latar belakang kita buat ada 3 penjelasannya atau 3 kotaknya. Ini. Umum, kemudian khusus, atau ide. Semuanya ada ini ada 100 kata, 200 kata, dan 10 kata. Nah, apa kok dilakukan seperti ini? Karena kami tidak ingin kamu mencari atau membuat latar belakang menggunakan AI, langsung copy paste dan ditaruh di sini. Kami tidak ingin seperti itu, sehingga wajib ketik manual. Apa yang terjadi memaksa copy paste dari AI ke sini? Yang terjadi adalah, tak tunjukkan langsung saja ya, tentang CP, project gitu ya, project. Nah, ini buat AI ya, ini contoh aja. Di ini, copy, kemudian di sini di paste. Larang copy paste, bisa di copy paste. Nah, itu untuk manual. Kamu menggunakan AI ataupun buku atau jurnal, tetap ketik manual semuanya. Nah, untuk mengetahui gimana caranya membuat
latar belakang yang umum, terus dan solusi, silakan bisa dilihat pembahasannya di sini. Sudah saya buatkan video tutorial tentang latar belakang. Kemudian juga sedikit tambahan tentang pengenalan karya tulis ilmiah. Jadi kalian ini, Project CP ini termasuk karya tulis ilmiah, hanya saja disederhanakan, belum lengkap gitu. Nanti insya Allah yang lebih lengkap di kelas 8. Nah, jika sudah selesai menuliskan ini dan sudah mencapai batas minimal kata, bisa langsung disimpan. Ya, disimpan. Nah, ini ada left, center, right, justify, ini itu ya, bukan ya? Ini kan kayak kebetulan kelompok ini sudah menuliskan tapi belum dirapikan. Ini saya bantu rapikan aja. Nah, di blok dulu. Oh, sudah di justify. Ya, berarti. Oh, ya, ya. Belum bisa berfungsi. Baik. Itu latar belakang. Kemudian tujuan sama, ketik manual juga. Kalau ingin tahu cara membuat judul penelitian atau judul ilmiah, silakan bisa dilihat di sini ada itunya. Kemudian kalau belum punya ide terkait judulnya, bisa juga dilihat di video ini ya. Termasuk ini juga ada judul bidang lomba, maksudnya bidang yang kamu pilih. Kemudian nama anggota kelompok, nama lengkap ya di sini. Nah, kalau ini tidak ada minimal yang bidang lomba sama nama anggota kelompok tidak ada minimal kata, tapi untuk judul ada 5 kata. Wajib. Pembahasan. Nah, pembahasan sama ini boleh di copy paste. Silakan saran saya di sini bukan saya, tapi kamu munculkan gambar. Jadi pembahasan itu ya nanti lebih detail di sini ya ada videonya. Nah, pembahasan itu isinya adalah semua kegiatan yang sudah kamu lakukan ketika melakukan proyek. Misalkan ini membuat media, maka ada dokumentasi pembuatan media atau digunakan oleh orang lain. Kemudian ada diagram persentase ya, diagram persentase atau tabel penggunaan penggunaan orang-orang. Jadi misalkan media itu minimal kan digunakan oleh 30 orang, maka kamu reka pendapat orang-orang itu ya 30 orang itu setelah memainkan mediamu, apakah mereka lebih paham, mudah mudah mengerti materi yang kamu berikan di media, atau menyenangkan, memudahkan, dan sebagainya. Tuliskan dalam sebuah tabel atau dibentuk dalam diagram. Nah, kamu copy gambarnya di sini. Nah, untuk gambar itu tidak bisa langsung di-copy di media kita. Misalkan ini ya, gambar ini ya. Nah, ini kalau bukan ini di komputer ya. Nah, untuk gambarnya bisanya adalah copy paste link. Ini kan boleh copy paste ya. Copy paste link bukan copy dan dimasukkan di sini. Nggak bisa. Karena ini berupa online. Nah, caranya begini. Misalnya contoh ini ya. Klik kanan, pilih copy image address ya. Bukan yang copy link address, yang image address. Copy, contoh lagi ini. Klik kanan, copy image address. Nah, kalau sudah, pasti jret. Nah, JPG-nya di enter. Baru nanti gambarnya muncul. Kebesaran ya. Nah, nanti kalau diagrammu sudah jadi, nanti juga sama prosesnya seperti itu. Nah, kalau tabel itu tidak perlu. Kemarin saya coba tabel langsung saja di copy paste di sini bisa. Jadi nanti silakan dicoba. Kalau misalkan diagram sama tabel itu di copy paste di sini bisa, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak bisa, cara yang memang sudah disettingkan adalah berupa link. Jadi kamu ubah dulu berupa link. Contohnya, ketika ada sebuah gambar diagram, kamu bikin, kemudian kamu upload di Google Drive, dapatlah linknya. Nah, linknya kamu masukkan ke sini, link Google Drive ya. Atau diagramnya kamu masukkan ke Canva misalnya. Canva, kemudian link Canva itu gambar ya, yang gambar ya, bukan yang PPT, yang gambar, yang JPG, pokoknya belakangnya titik JPG gitu. Kamu copy linknya, kamu pastekan di sini. Nanti muncul setelah di enter. Gitu. Nah, ini kalau bisa semuanya berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu alami selama melakukan project ini. Gitu. Isinya jangan hanya tulisan, tapi juga ada berupa gambar-gambar, dokumentasi kegiatan, dokumentasi mediamu, data hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh orang yang menggunakan mediamu. Ini ada contoh
Tapi ini contohnya untuk kir, nggak ada masalah. Eh, karena kalian masih belajar dalam pembuatan karya ilmiah, ini cukup banyak ya. Maksudnya disederhanakan saja. Di sini ada contoh tentang membuat belakang, kemudian judul, itu ada nama, untuk lomba kir ya. Nah, metode rumusan, tujuan, metode penilaian nggak usah kalian. Langsung pembahasan. Nah, diagram seperti ini. Nah, ini kamu masukkan. Nah, hasil pembahasan. Nah, ini. Nah, diagram. Nah, ini medianya foto kalau memang fisik, kalau online ya berarti screenshot. Nah, dimasukkan juga. Nanti datanya dibuat prosentase. Ini kelihatan ya. Nah, ini nih. Belum paham 20%, paham 80%. Ditulis data ketuntasan tahsin setelah memakai begadang. Ini nama karyanya begadang. Mempelajari tentang tajwid kalau nggak salah begitu. Nah, kesimpulan dan seterusnya. Ya, ini contohnya yang ikut lomba dan alhamdulillah sempat menang juga tahap final ya, belum juara. Itu kesimpulan disampaikan di sini ada videonya, bisa disimak cara membuat kesimpulan dan saran ya. Ini ada dua. Kesimpulan itu adalah hasil dari proyekmu. Kalau saran adalah yang masih dalam tanda kutip yang masih gagal di mediamu. Jadi yang kesimpulan ini yang sudah kamu dapatkan setelah membuat media, setelah dicoba orang. Saran itu adalah yang masih gagal atau belum berhasil di mediamu. Sehingga berikutnya kamu mau melakukan apa, tambahan apa yang mau ingin kamu berikan. Contohnya misalnya kesimpulannya adalah medianya bagus, paham 50%. Sarannya adalah medianya kurang menarik, maka berikutnya akan membuat media yang lebih interaktif gitu. Lampiran ini sama sebahasan, hanya bedanya ini isinya foto saja, foto dokumentasi, screenshot, media dan sebagainya, KP. Nah, untuk mengecek semua isi laporan di full paper ini. Full paper. Nah, nanti ini gurunya sudah mengkoreksi, nanti muncul koreksinya. Nah, ini sudah betul ya. Judul, latar belakang, pembahasan, kesimpulan, lampiran. Nah, ini baru susunan yang sudah lengkap urut. Nah, tidak perlu download PDF karena nanti gurunya bisa lihat secara online melalui tadi ya yang guru. Nah, seperti itu saja. Nah, sudah selesai, silakan dilengkapi. Syarat untuk membuat laporan hanya satu. Dua ya? Oh, dua. Dua. Yang pertama membuat medianya sudah selesai. Yang kedua, medianya sudah dicoba oleh orang lain. Minimal kalau kita buat 100 orang, maka minimal adalah 30 orang yang sudah mencoba mediamu. Nah, karena ini kamu masih belajar, boleh yang menggunakan media siapapun, kecuali kalian sendiri. Jadi, yang dihitung dalam laporan ini adalah semua orang kecuali kalian. Jadi, kalau kalian mencoba media kalian sendiri, media yang kamu buat sendiri, maka tidak masuk hitungan di diagram tadi ya, di pembahasan tadi. Tidak masuk. Ya, pengamat mengamati menerima laporan dari orang yang menggunakan mediamu, bukan yang membuat medianya gitu. Baik, silakan dicoba. Berhasil lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.